Halo, selamat siang Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Bapak Imam Hasanuddin sebagai Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. Pak, kita baru meresmikan pojok statistik di Universitas Hasanuddin. Ini boleh diceritakan kepada pemirsa dan juga khususnya Sobat Unggul. Ya, tentunya BPS DKI Jakarta hadir dengan sebuah program untuk mendekatkan bagaimana dunia ini, yaitu dalam program pojok statistik. Dan pojok statistik ini, programnya tentunya ini melahirkan satu generasi agar literasi statistik ini bisa lebih luas tersebar dalam dunia kampus ataupun juga di masyarakat luas. Dalam konteks itu tentunya BPS DKI Jakarta berkolaborasi dengan melahirkan program-program yang tentunya bisa dikuatkan dengan bagaimana data-data yang ada di BPS itu bisa dielaborasi dengan luas, ya. Kita juga menyiapkan program konsultasi statistik. Kita akan ajarkan bagaimana metodologi statistik yang lebih cermat, yang lebih tepat dalam konteks secara manual nasional terkait dengan tata kelola statistik di berbagai negara. Ya, pojok statistik di Universitas Hasanuddin sepertinya yang pertama di universitas swasta, begitu ya? Ya, untuk Di Jakarta. di Jakarta memang inilah universitas pertama yang melaunching pojok statistiknya, ya, menyiapkan ruang dan juga menerima program-program kami. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, tapi mungkin nanti banyak sekali ya Sobat Unggul atau juga masyarakat umum yang datang ke sini untuk mencari tahu atau mendapatkan informasi. Itu bagaimana prosedurnya untuk bisa mendapatkan data-data yang disediakan oleh BPS? Yang jelas kita ada agen statistik yang kita create untuk pojok statistik ini. Ya. Yang agen statistik ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang ada di SLU. Kita latih, kita bimbing, agar kemudian bisa melayani pengunjung dalam pengelolaan investasi ini. Tentunya data-data yang ada, yang tersedia di BPS DKI Jakarta, yang dibutuhkan siapapun yang datang, sepanjang itu kita mampu, kita akan berikan, ya, secara maksimal, khususnya dengan berbagai bantuan dan berbagai catatan yang perlu dipersiapkan. Jadi nanti bisa datang langsung atau bisa melalui online juga begitu ya? Ya, bisa. Dan bisa melalui telepon atau apapun disediakan begitu ya, fasilitas sama pun begitu ya. Ini perlu proposal atau bagaimana ketika masyarakat mungkin membutuhkan data dan informasi dari pojok statistik di Sebenarnya kalau kamu itu kan bisa datang langsung, ya. sudah disediakan online-nya secara virtual. Kalau mau berkonsultasi, kita juga siap melayani, termasuk data-data yang bisa diakses, ya, data dinamis maupun data yang sudah menjadi aplikasi analisis, itu juga bisa diakses oleh siapapun. Pengajuan untuk mendapatkan informasinya bagaimana? Ya, sebenarnya sangat mudah. Yang penting komunikasi dengan agen statistiknya yang waktu itu sedang jaga misalnya gitu, mereka akan mencatat, mungkin emailnya bisa diinformasikan, mungkin WA-nya juga bisa berkomunikasi ketika kemudian ada feedback dari data yang diinginkan, ada feedback, itu bisa saling berkomunikasi. Kira-kira berapa lama ya Pak untuk sampai mendapatkan informasi itu dari pertama kali datang atau mencari tahu informasi tersebut? Yang jelas kita as possible, ya. Ini kita berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kebutuhan itu segera mungkin. Harusnya kita bisa melayani tidak lebih dari 2 hari, 24 jam. Mestinya kita bisa berikan, ya, untuk tadi ya komunikasi. Biasanya 2 hari 24 jam loh Sobat Unggul. Dan ini juga bisa sangat membantu research gitu ya. Karena kan daripada nanti kita ke lapangan, di sini semua data-data yang memang mungkin kita butuhkan sudah ada. Tinggal kita diimplementasikan kepada kasus-kasus atau riset kita yang memang punya karakteristik tersendiri begitu ya Pak. Betul. Baik. Nah, untuk beberapa layanan yang mungkin perlu resource, ya, terkait dengan data-database yang cukup besar, kita membutuhkan konsultasi dengan BPS pusat, Iya. mungkin agak take time, tapi itu kita kawal, kita
kita kawal. 1 minggu itu sudah cepat, apalagi mendapatkan data yang luar biasa detail gitu ya, Pak ya. Kemudian ini, mohon maaf, apakah memang ada cost-nya atau free of charge? Ya sebetulnya ini kita berikan layanan semaksimal mungkin ya dengan layanan Rp0. Iya. Untuk bocor statistik ya, karena memang bocor statistik ini adalah program yang memang kita ingin mendekatkan antara customer dengan produsen data. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa dioptimalkan ya terkait dengan layanan ini ya, tentunya dengan ingin mengetahui surat permohonan yang resmi dari universitas. Luar biasa, saya juga sudah terbayang ini bisa sangat mempercepat proses pendidikan supaya bisa lebih maju gitu ya, karena kan banyak juga research yang membutuhkan data-data dari untuk statistik ini gitu ya. Pak. Baik Pak, terakhir mungkin ada closing remarks, ada suggestion gitu untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat atau untuk students gitu ya di Universitas Unggul, silakan. Ya, intinya IPS membangun kolaborasi pentahelix ya, kolaborasi dengan berbagai pihak dan dari semua, salah satunya adalah kolaborasi dengan akademisi, dan bentuk kolaborasi ini sangat banyak, dan salah satu yang perlu terus dikuatkan adalah bagaimana bertumbuhnya literasi statistik generasi muda kita yang ada di kampus. Semoga ketika nanti negara kita ingin menjadi negara maju, literasi statistik itu menjadi sebuah prasyarat bagaimana agar negara kita masuk kepada negara maju dengan mindset dan juga kompetensi dan kemampuan masyarakatnya yang juga sudah berpikir maju. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih banyak, salam hormat selalu dari kami semua Bapak. Demikian bincang-bincang kami, Sobat Unggul dan juga para pemirsa dengan Bapak Nurul Hasanuddin SST M Stat.